Halo Sobat Kaliber, kawan Kaliber, saya kembali salah nyebut Sobat, kawan Kaliber gitu ya. Juga saya sapa juga kawan Indra Karismiaji. Halo Halo. kawan Edi Wahyudi, apa kabar? Ketemu lagi Mas Indra. Mas Indra, sehat-sehat aja kan ya? Puji Tuhan, Alhamdulillah sehat. Hari ini hari Jumat itu kalau buat umat Kristiani disebutnya Jumat Agung, Oh iya, Jumat itu Agung. merayakan wafatnya Yesus Kristus, wafatnya Isa Almasih. Iya, Jadi buat saudara-saudara kita yang Kristiani, selamat merayakan hari Jumat Agung. iya, 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 iya. Oke Mas. Tapi hari apapun kita masih tetap memantau semua berita dan menganalisanya di Kaliber. Itu Mas ya. Betul, karena kan kita punya tujuan untuk mengedukasi masyarakat secara politik, kita ingin memberikan informasi yang aktual, kan? Mungkin dari sudut pandang yang berbeda, tetapi intinya kita ingin demokrasi itu berdiri tegak di Indonesia. Ya. Kita ingin mewujudkan keadilan sosial. Kita ingin Pancasila itu betul-betul dilaksanakan secara utuh dalam kehidupan sehari-hari, berbangsa dan negara, termasuk menjaga konstitusi Undang-Undang 1945, dasar Iya. 45 ya. Oke. Untuk itu kita mengajak kawan kaliber selalu berpikir kritis ya Mas ya. Ya, apa hari ini kita mau bahas apa nih? Masih ingat sama sang paman ya Mas? Mantan ketua MK, Paman sang siapa paman nih? Bukan paman, Anwar bukan Usman. Anwar bukan Usman. pam, bukan paman Gober kan? Oh bukan. Eh, Bukan bukan paman Sam juga Mas. Paman oh, Usman ini. Angkal Usman berarti ya. Bukan Ini Angkal Sam, Angkal Usman. kembali Apa membuat berita heboh ini apa tuh beritanya? Coba dibacakan dulu. dari Kumparan Mas. Oke, Hakim MK Anwar Usman terbukti langgar etik lagi. Sekarang disebutnya hakim kan karena sudah mantan ketua. ya, Masih berada di MK dia ini. Saya baca ya Mas ya. ya. Mantan ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman kembali dinyatakan melanggar etik. Kali ini mengenai sikapnya yang tak terima dirinya divonis melanggar etik terkait putusan 90. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama, kata Ketua MK 1 MK I Dewa Gede Palguna dalam putusannya. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor, tambahnya. Putusan 90 yang dikabulkan MK itu mengubah syarat capres-cawapres, membuat Gibran yang juga keponakan Anwar Usman bisa menjadi cawapres. Putusan Putusan itu berujung polemik panjang. Hakim MK Saldi Isra dan Arif Hidayat dalam sikap beda pendapat atau dissenting opinion itu menilai putusan tersebut janggal. Sejumlah pihak kemudian melaporkan dugaan pelanggaran etik ke MK. Belakangan MK dibentuk secara ad hoc. Hasilnya semua hakim MK dinyatakan melanggar etik dan semua dengan sanksi teguran lisan. Sebagai pengingat aja, putusan apa namanya 90 itu yang disebut putusan 90 itu yang akhirnya mengegulkan keponakannya Anwar Usman yang namanya Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi bakal calon wakil presiden saat itu. Sekarang menjadi cawapres terpilih, gitu Mas. Oke. Gimana? Jadi ini melanggar etik-etik tit. eh, Hmm. Dia nggak terima soalnya kalau diturunkan dari jabatan ketua MK. Dia pinginnya masih di ketua MK dan masih ikut cawe-cawe dalam pemenangan apa namanya perkara perkara pemilu, perkara apa namanya? Ya yang menyangkut pemilu, gitu. Ya, ini yang tadi saya Perkara bilang. sengketa pemilu. Ya, ini ada yang bilang ini namanya melanggar etik-etik titmu etik kan. Etik dasmu, Mas. Ya,
Aku nggak tega ngomongnya, tapi ya ini loh. Mungkin orang itu banyak nggak paham seberapa pentingnya yang namanya etika. Etika itu kan asalnya itu dari bahasa Yunani, yang bahasa Yunani itu ethos kan, yang artinya sebetulnya timbul dari kebiasaan, di tindakan, sikap atau perilaku manusia. Biasanya antara ethos itu akan digabungkan dengan partos dan logos kan. Itu Hmm. ilmunya Aristoteles. Ethos, logos, partos kan. Kita bicara ethosnya dulu, kita bicara etika ini kan. Biasanya memang etika itu di atas hukum ya kan. Jadi bukan sesuatu yang tertulis, tapi bicara tentang perilaku, tentang sikap, ya, eh, yang yang memang diterima oleh suatu kelompok masyarakat. Jadi yang namanya etika itu bukan bicara tentang benar atau salah, ya. Jadi bukan seperti hukum yang memang oh ini eh, apa ini benar, ya kan, secara hukum itu salah. Tapi etika itu lebih bicara tentang baik atau buruk. Jadi orang yang beretika itu akan punya kredibilitas yang tinggi. Orang akan punya kepercayaan yang tinggi. Berarti ini orang yang baik. Sedangkan orang yang tidak beretika itu akan dianggap buruk. Simpel aja deh, punya punya kita punya contoh misalnya gini, kita hidup bertetangga nih Mas. Kemudian tetangga kita itu sakit misalnya, kan? Secara etika kita sebagai orang yang terdekat dengan tetangga kita itu akan menolong tetangga kita, mungkin membawa dia ke rumah sakit atau nelpon ambulans atau apalah yang bisa kita lakukan itu secara etika. Tapi kalau kita kunci pintu rumah kita, kita tutup jendela kita berpura-pura seolah-olah kita nggak tahu kalau tetangga kita sakit, itu kan nggak salah. Ya, secara Nggak hukum salah nggak kan? Bang? Nggak salah, itu hak kita kok. Kita mau nolong atau enggak, kita peduli atau enggak, itu kita nggak salah. Tapi orang akan melihat kita tidak beretika. Nah ini perbedaan antara ini yang orang ini kemarin perdebatan kita cukup panjang sampai hari ini masalah etika itu karena orang mengarahkannya ke mana kesalahannya, mana yang dilanggar kan. Jadi kita bicara etika. Etika itu justru di atas hukum, sesuatu yang tidak tertulis. Nah, ini juga yang orang itu juga bertanya-tanya, kenapa dalam debat capres seorang Anies Baswedan berulang kali bertanya tentang masalah etika ini, ya kan? Dan selalu respon dari baik yang ditanya oleh Pak Anies maupun pendukungnya adalah emangnya kamu beretika, dan selalu dihubungkannya itu dengan peristiwa saat dulu didukung sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ini bukan sebetulnya bukan seorang Anies Baswedan itu menunjukkan kalau dia paling beretika, bukan itu. Tetapi kalau dalam sebuah keputusan yang diambil salah satu lembaga tinggi di Indonesia yaitu Mahkamah Konstitusi, ada pelanggaran etika di sana, itu hasil putusannya pasti akan bermasalah. Karena tadi bicara kredibilitas kan. Kembali bukan masalah benar salah, tapi ini akan menimbulkan eh, sebuah keputusan yang buruk. Dan itu yang terjadi sampai sekarang kan. Kenapa para guru besar, tokoh masyarakat, budayawan, semua menyuarakan masalah ini kan.
Jadi berawalnya itu dari sebuah keputusan yang melanggar etika. Dan ternyata melanggar ini 2 kali nih. Jadi kita jangan jangan sampai diskusi kita kemarin nih masalah masalah ketua KPU yang sudah dapat hukuman peringatan keras terakhir kan gitu. Tapi mundur lagi jadi peringatan keras. Ini juga eh, Pak Usman ini, Paman Usman ini udah dapat yang kedua kali nih pelanggaran etik. Ya kembali kalau orang yang beretika ya, akan mundur dari jabatan. Kembali nggak salah. Ini kembali bukan masalah salah atau dia tidak punya kewajiban untuk mundur secara hukum. Karena yang dilanggar adalah etika. Tapi secara etika harusnya setiap apa yang dia putuskan akan tidak dipercaya oleh masyarakat, tidak punya kredibilitas karena dianggap itu akan hasil dari keputusan yang buruk karena dia sudah berulang kali melanggar etika. Nah, ini sebetulnya yang mudah-mudahan sih diskusi kita hari ini membuat masyarakat sadar sebetulnya problemnya apa dan dan itu yang akan membuat rakyat tidak percaya karena eh, pelanggaran etika ini kelihatannya sih sederhana, tapi dampaknya itu luar biasa dan Ya. dan sepertinya eh, apa presiden terpilih ya, yang hasil dari pengumuman KPU kemarin itu juga menganggap hal ini tidak penting. Itu yang sebetulnya ditanyakan oleh Pak Anies. Sebetulnya yang beliau ingin itu adalah supaya masyarakat itu paham betul apa isi kepala dari calon presiden. Masalah etika ini bermasalah atau tidak dengan adanya pelanggaran etika. Kan itu yang mau dipancing oleh Pak Anies. Nah, tapi kan malah emosi kan begitu. Malah malah menganggap Anda tidak berhak bertanya tentang etika. Ini bukan bukan mau menunjukkan seorang Anies Baswedan itu yang paling etis, tapi ingin itu menjadi sebuah diskursus, sebuah diskusi ya kan supaya rakyat paham betul sebetulnya calon pemimpin kita itu bagaimana sih menempatkan etika itu di mana sih. Sekali lagi bukan kita menunjukkan kita yang paling etis, tetapi supaya rakyat tahu etika itu akan ditempatkan di mana dalam kehidupan berbangsa dan bernegara siapapun pemimpinnya. Nah, kita ini sekarang kan dalam posisi yang etika itu seolah tidak dihargai, tidak penting. Ya jadi akan keputusannya akan buruk terus, ya kan? Bukan salah loh, tapi akan buruk terus karena tidak memiliki kredibilitas. Itu Mas, masalah Ya. etika ya. Kalau saya ada dua catatan, Mas. Etika itu kalau dalam istilah bahasa Arab itu kan adab, dan adab itu lebih tinggi posisinya dibanding ilmu. Jadi kita Ya, belajar adab dulu baru ilmu. Yang kedua, kalau orang melanggar hukum itu ada sanksinya, yang jelas. Bisa sanksi penjara atau denda. Tapi kalau melanggar etik itu nggak ada sanksi hukuman, itu kan nggak ada. Hukuman sosial yang ada. Itu kan ya, kira-kira. betul, betul, betul. Nah, ini kembali apa yang terjadi sekarang itu semua tergantung pada rakyat. Eh, Secara hukum sih memang sekarang ada gugatan di MK kan. Mungkin juga kita belum tahu nih ya hak angket ini bakal terus atau tidak. Kita nggak tahu juga. Tetapi kembali yang paling penting sebetulnya rakyat sendiri keinginannya apa kan? Rakyat sendiri menempatkan etika itu di mana? Ya. Padahal itu sangat sangat penting. Tadi kan kalau bahasanya Mas eh, Edi itu masalah adab ya kan. Itu diletakkan di posisi mana? Di posisi yang paling bawah atau justru yang paling atas?
Kalau kita bicara Aristoteles menempatkan di tempat yang paling atas karena itu dimulai dari membedakan antara baik dan buruk Hmm. itu. Baik dan buruk, sopan dan nggak sopan, gitu. Itu kan pertama kali ya soal etika atau adab itu. Gitu. Tapi Ya, dan ya karena tidak ada hukuman yang nyata. Jadi orang-orang yang melanggar etik sekarang-sekarang ini makin berani melawannya, Mas. itu tadi yang saya katakan, gimana caranya kita menghukum karena ini bukan masalah benar atau salah, Ya, ya kan? Gimana kita mau menghukum orang yang tidak mau membantu tetangganya yang kesusahan, misalnya. Itu kan nggak bisa dihukum. ya, Tapi paling jadi omongan, terus dikucilkan gitu aja kan? ya kan kan berarti sanksinya sanksi sosial Sanksi kan, dan sosial. dan mungkin ya kebalikannya lagi, pada saat dia sakit mungkin tetangganya nggak mau bantu. Tapi kembali kalau orang tetangganya itu punya etika tinggi, tetap akan membantu kan. Karena itu bicara kembali bukan benar salah, bicara baik buruk. Dan kalau kita tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, semua itu didorong dengan pragmatisme, misalnya untuk mendapatkan kekuasaan, kita ingin mendapatkan harta sebanyak-banyaknya, itu ya akhirnya akan jalan-jalan yang dipakai itu jalan-jalan yang menghalalkan segala cara. Nah, itu akan sangat buruk, buruk juga dalam mendidik generasi penerus bangsa, Ya, ya kan? Apa pelanggaran etika ini dampak paling besar itu bagaimana anak-anak kita melihat. Kalau anak-anak kita sudah terbiasa melihat sesuatu yang buruk dan itu menjadi sesuatu yang bisa diterima, ya kita kan punya ini ya, peribahasa guru kencing berdiri, murid kencing berlari kan. Artinya akan bisa lebih parah lagi yang dilakukan oleh generasi penerus masa depan, eh, penerus bangsa ini, dan akhirnya bangsa ini akan bisa hancur karena tidak punya landasan etika lagi. ya, ya, itu betul. Hari-hari ini adalah kita melihat betapa banyak orang-orang yang menduduki jabatan publik penting itu tidak lagi mengindahkan etika. Dan itu otomatis kita sebagai orang tua yang punya anak-anak kecil masih ataupun remaja itu kesulitan untuk menjelaskan bagaimana sebaiknya kita beretika. Orang contohnya begitu, kan? Pimpinan lembaga-lembaga tinggi negara itu kan dilihat oleh masyarakat. Dia menjadi contoh dan seharusnya dia menjadi toladan. Iya, Teladan yang baik, bukan teladan yang melanggar gitu. Ini yang iya, kita susah sekali ini menjelaskan. Ya dengan perjuangan dengan effort yang lebih besar daripada kalau misalnya semua berjalan sesuai etik itu enak gitu. Itu contoh itu gitu. Ini kan iya. enggak, contohnya itu sudah buruk gitu. Dan kan ini berarti kita sudah 2 hari berturut-turut bicara tentang etika ini kan. Yang kalau kemarin kita bicara tentang juga pelanggaran etika yang dilakukan oleh Ketua KPU, hari ini kita bicara lagi tentang pelanggaran etika yang dilakukan oleh Hakim MK yang sebelumnya sudah diputuskan Ya, melanggar etik juga waktu beliau menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Dan ini juga menarik kan, kali ini pelanggaran etikanya karena beliau memberikan respon yang sangat negatif dengan keputusan beliau melanggar etika kan. Jadi jadi ini sudah apa ya, berada di titik paling rendah saat seorang ketua Mahkamah Konstitusi bahkan tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ngeri loh ini kan, ya, ya, ya kan? Beliau tidak bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Bagaimana beliau? Jadi kan dengan kata lain, adabnya dipertanyakan nih kalau pakai bahasanya Mas Edi tadi kan. Bagaimana dia bisa membuat keputusan yang baik kalau beliau tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk.
akhirnya keputusan yang diambil akan selalu buruk. Dan kalau keputusan buruk yang diambil, ya dampaknya kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ini juga akan buruk, Iya, gitu, ya iya. kan? Ini PR buat bangsa kita sebetulnya, Mas. Ya Karena tadi, tuh, itu semua sekarang tergantung rakyat kok. ya, Kita nggak bisa bergantung pada Anies Baswedan, nggak bisa. Kita mau bergantung pada Mas Ganjar, nggak bisa. Kita mau bergantung pada parpol, nggak bisa. Tapi kita harus betul-betul bergantung pada diri kita sendiri. Kita sebagai rakyat Indonesia mau mengambil bagian dalam memperbaiki kondisi kita yang sekarang etika itu tidak dipandang, atau kita mau mengembalikan lagi bagaimana adab atau etika itu menjadi panduan kehidupan kita yang paling atas. Balik lagi, bukan benar salah, tapi baik dan buruk. Ini penting untuk masa depan bangsa. Jadi iya, kalau saya sih menyarankan ya sekarang kita bertanya pada diri kita masing-masing. Mau kita perbaiki, mau kita kembalikan lagi etika di atas, nah itu kita harus juga nggak bisa tinggal diam. Di sinilah kita bisa melakukan, kita dorong eh, misalnya ya para hakim MK sekarang untuk eh, memberikan keputusan yang seadil-adil. Rakyat bersuara, rakyat dorong untuk ada tekanan dari, dan kemarin bagusnya sudah ada 300 akademisi kan juga mengirimkan eh, dukungan untuk bagaimana supaya keputusannya itu adil, keputusannya itu tidak ada intervensi dari pihak manapun. Nah, itu kita butuh dukungan yang lebih banyak, termasuk juga wakil-wakil kita di DPR harus kita dorong segera untuk hak angket ini bisa bergulir sehingga kita punya perbaikan. Ya, ini kan kita pemilu ini penuh dengan pelanggaran etika, dan itu bukan bukan kembali bukan yang dihakimi oleh orang biasa. Ini resmi loh, keputusan resmi kan, pelanggaran etikanya ini yang satu dari MK-MK, ya kan? Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Kalau yang kemarin dari DKPP. Jadi bukan, jadi masyarakat juga jangan salah karena ada pihak-pihak yang ya tadi kan menyuruhkan, ngapain Anies Baswedan ngomong etika? Dia tuh nggak beretika karena dia sudah didukung menjadi gubernur, tapi malah sekarang juga calon jadi capres melawan orang yang mendukung dia. Itu namanya nggak beretika. Oh, itu saya nggak menyebutnya itu melanggar etika karena itu bukan masalah eh, benar salah ini kan. Seorang Anies Baswedan maju menjadi presiden itu karena didukung oleh masyarakat yang memang menginginkan ada perubahan. Dan jumlahnya nggak sedikit loh, 40 jutaan kalau berdasarkan rekap KPU, kan? Jadi, dan tidak ada lembaga negara yang mengatakan ada pelanggaran etika dari seorang Anies Baswedan. Ini kan hanya orang-orang netizen, mungkin politisi yang tiba-tiba menghakimi seorang Anies Baswedan kalau mengatakan dia melanggar etika. Bukan itu yang buzzer, dibahas. Mas. Buzzer Iya, masih kerja keras. ya. Kan. Yang dibahas oleh seorang Anies Baswedan adalah pelanggaran etika yang dijatuhkan oleh lembaga negara yang resmi, baik itu MK-MK maupun DKPP. Nah, itu semoga sih masyarakat bisa membedakan ya kan. Dan sekali lagi kita bukan bukan ingin mendukung secara buta,
ya kan? Tapi tujuan kita ingin ada perbaikan supaya kewarasan bernegara ini kembali. Saat etika itu tidak dipandang, bahkan tadi mengatakan etik-etik, titmu etik kan gitu. Itu kan menunjukkan kalau memang merasa, oh nggak penting, baik dan buruk itu nggak penting. Buruk seburuk-buruknya nggak masalah, asal keinginan saya tercapai. Kalaupun ada pelanggaran hukum, hukumnya yang kita ubah. Kan itu yang justru bicara tentang baik dan buruk. Jadi itu loh yang mungkin nggak disadari oleh rakyat sekarang itu karena tidak bisa membedakan mana baik dan buruk. Yang hukum tertulis saja bicara tentang benar dan salah. Saat itu kita nyatakan salah, ya hukumnya yang diganti jadi benar. kan kan itu yang terjadi sekarang, ya kan? Itu loh sebetulnya hubungannya tuh di situ. Mudah-mudahan sih masyarakat paham. Iya, Saat saat ada putusan MK nomor 90 itu kan mengubah undang-undang pemilu. Jadi kan sebelumnya salah dong kalau ada orang yang di bawah 40 tahun itu apa maju sebagai calon presiden atau wakil presiden. Itu kan salah secara hukum ya. Undang-undangnya mengatakan gitu. Nah, karena tadi ada pelanggaran etika, nggak peduli antara mana yang baik, mana yang buruk. Ya udah, yang buruk aja diambil karena langgar etika, dan akibatnya adalah yang tadinya salah diubah jadi benar. Dan dan akhirnya kita bisa melihat nanti semua hukum begini. Kalau hukumnya yang tidak sesuai dengan keinginan pihak tertentu, dalam hal ini penguasa misalnya, ya diubah aja sesuai dengan kehendak mereka karena tidak memandang itu. Itu Mas, iya. itu pentingnya etika. Ya, jadi kita pesankan pada para petinggi negara ini, kelolalah negara ini, jalankan fungsi Anda dan jabatan Anda dengan penuh etika, karena Anda disorot oleh masyarakat. Yang paling tidak, masyarakat yang ngerti etika, masih menjaga tinggi etik-etik dalam mengelola negara, dalam etik dalam pergaulan sosial dan sebagainya. Itu jangan sampai eh, Anda sekalian memberikan contoh yang tidak baik dalam mengelola negara ini. Ingat ya, ini nanti generasi mendatang ini juga akan menduduki posisi Anda yang sekarang ini. Jadi jangan memberi contoh mereka untuk pelanggaran etik-etik yang lebih berat lagi. Dan ini PR juga, PR berat bagi para pengajar di Fakultas Hukum dan juga Fakultas apa namanya, Psikologi dan Filosofi gitu. Oh, Ini, semua Mas, termasuk guru agama, nah, ya guru itu agama. it, 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 itu karena kita bicara tadi kan bukan bukan bicara benar atau salah, tapi bicara baik atau buruk, ya kan? Itu yang akan berhubungan dengan pihak yang lebih luas, guru agama, orang tua. Gimana cara kita akan mendidik kalau anak-anak kita nggak bisa kita ajarkan mana yang baik, mana yang buruk? Mahasiswa filsafat kalau belajar tentang etik, wah ini dosennya nih harus kerja keras ini dosen Iya, filsafat. karena Oke. karena antara teori dan praktek beda di Indonesia kan. Baik Mas Indra, sudah cukup lama kita ngobrol ya, dan kawan kaliber juga kita undang untuk berpendapat di obrolan ini dengan cara menuliskan komentar di kolom komentar. Gitu ya. Mas Indra, terima kasih. Kawan kaliber, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.